Oke, untuk yang video ini adalah untuk petunjuk praktikum untuk yang multiplexer gitu ya. Anda untuk multiplexer Anda menggunakan 74RS151, ini di multisim ada gitu ya. Tapi di Tinkercad nggak ada, jadi Anda bisa gunakan multisim atau Proteus. Nah, kemudian di sini outputnya 8, jadi otomatis sinyal kontrolnya ada 3. Nah, outputnya ada 2 luaran yaitu Z sama Z bar. Kalau di multisim tulisannya itu Y sama W bar gitu ya. Itu ada di kaki 5 sama 6. Jadi kalau misalkan simbolnya berbeda nggak usah bingung, itu maksudnya Z atau Z bar. Jadi kalau misalkan nilai Z-nya 1, Z barnya 0 gitu. Kemudian kalau Z barnya 0, Z-nya 0, Z barnya akan bernilai 1 gitu ya. Jadi Z barnya hanya untuk melihat nilai lawannya dari Z seperti itu. Nah, selektornya ada di kaki A, B, sama C. Di sini ada di kaki 9, 10, sama 11. Kemudian sisa outputnya ada di kaki untuk I0 sampai I3, 4, 3, 2, 1. Kemudian 4 sampai 7 itu ada di kaki 15, 6, 14, 13, 12. PCC-nya Anda gunakan 5 volt seperti itu. Nah, di sini untuk enable-nya active low ya. Jadi active low itu kalau ketika inputnya 0 dia akan bernilai 1 alias ketika inputnya 0 ada not-nya di sini gitu. Kemudian IC-nya akan membaca sebagai 1 alias ketika Anda berikan dia input 0 maka IC-nya akan bekerja. Itu ya sebagai active low. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kemudian setelah Anda praktikum yang 74L151, oke kita lihat dulu yang untuk yang 74L151. Oke, di sini yang multiplexernya Anda rangkai seperti ini ya. Kemudian kombinasi inputnya sesuaikan dengan tabelnya gitu ya. Diminta ABC-nya berapa, enable-nya apa. Kemudian diminta nilai I0 sampai I7-nya berapa gitu ya. Kemudian nanti Anda bisa menggunakan switch boleh atau menggunakan langsung Anda berikan ke ground atau ke VCC juga boleh, tidak masalah gitu ya. Anda bisa menggunakan keduanya. Nah, kemudian outputnya Anda berikan resistor 220 ohm sama LED, kemudian disambungkan ke ground, seperti itu ya. Jadi kombinasinya nanti Anda bergantung sama ini. Jadi Anda lihat A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, dengan nilai I-nya itu selalu ini. Jadi I-nya kita gunakan I0-nya sama dengan 0, I1-nya sama dengan 1, I2-nya 1, I3-nya 0, I4-nya 1, I5-nya 1, I6-nya 0, I7-nya 1. Nah, kemudian Anda berikan logika yang berbeda-beda pada A, B, dan C, seperti itu. Nah, nanti untuk pengisian tabelnya, luarannya sekali lagi akan ada 2. Ini belum saya tambahkan ya, jadi nanti akan ada luaran, teori, sama praktikum. Itu nanti akan saya jelaskan di hasil praktikum, gitu ya, di video yang untuk hasil praktikum. Nah, kemudian Anda berikan analisisnya. Kenapa kok nilainya Z1? Karena selektornya misalkan nilai indeks desimalnya adalah 4. Atau misalkan kenapa kok nilai Z-nya sama dengan 2, misalkan nilai Z-nya sama dengan 0 gitu. Anda berikan karena indeks desimalnya sekian, maka datanya diambil dari data yang I4 misalkan. Seperti itu ya. Oke, semoga mudah dipahami. Nah, kemudian untuk yang demultiplexer, ya Anda rangkai seperti ini. Jadi di sini ada 3 enable. Ya, enable yang E1 sama E2 ini active low, jadi Anda harus berikan nilai 0 di situ atau disambungkan ke ground biar dia aktif gitu ya. Sementara nanti untuk yang E3 dia active high, jadi Anda harus berikan nilai 1 atau ke VCC. Nah, kemudian untuk sambungannya tiap output di sini Anda berikan sambungannya ke LED. Oke, dengan resistor 220 ohm, kemudian LED, kemudian disambungkan ke ground. Nah, ini Y0 sampai Y7-nya Anda lihat ada bulatan, ini maksudnya berarti dia akan menjadi active low. Jadi ketika nanti Anda ekspektasi dia menyala, maka dia akan mati di LED-nya ya, karena outputnya 1 kena not gitu ya, akan nilainya akan jadi 0. Oke. Nah, kemudian di sini ada input A, input B, sama input C.
Oke, untuk input A, input B, sama input C, Anda berikan sesuai dengan yang ada di sini gitu ya. Yang ada di sini semuanya kombinasinya Anda gunakan dengan berbagai macam kombinasi E1, E2, dan E3. Kemudian Anda catat luarannya sesuai sama simulasi, seperti itu. Nanti hasilnya Anda masukkan ke analisis.